Salam dan bahagia. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tugas UTS PBA. Materi yang saya ambil yaitu ukuran sudut, derajat, dan radian. Perkenalkan, saya Siva G. Ananda dengan NIM 2022004016. Untuk selanjutnya, pembahasan yang akan kita bahas yaitu, pernahkah kamu memperhatikan gerakan gelombang laut sampai ke pinggir pantai atau dinding suatu pelabuhan? Tahukah kamu bagaimana cara mengukur kedalaman laut atau samudra? Fenomena nyata ini merupakan hanya sebagian dari penerapan trigonometri dalam kehidupan nyata. Dalam bidang fisika, teknik, dan kedokteran, trigonometri mengambil peranan penting dalam mengembang teknologi kedokteran dan teori-teori fisika dan teknik. Dalam matematika, trigonometri digunakan untuk menemukan relasi antara sisi dan sudut pada suatu segitiga. Untuk yang pertama, ukuran sudut, derajat, dan radian. Pada umumnya, ada dua ukuran yang digunakan untuk menentukan besar suatu sudut, yaitu derajat dan radian. Dengan tanda derajat dan rad berturut-turut menyatakan simbol derajat dan radian. Singkatnya, satu putaran penuh sama dengan 360 derajat atau 1 derajat didefinisikan sebagai besar sudut yang dibentuk oleh 1/360 putaran penuh. Cermati gambar berikut ini. Di gambar pertama, terdapat 1/360 putaran yang berarti besar sudutnya adalah 1 derajat. Yang kedua, 1/4 putaran yang berarti besar sudutnya yaitu ada 90 derajat. Dan yang ketiga, ada gambar setengah putaran lingkaran yang besar sudutnya ada 180 derajat. Dan yang terakhir, terdapat gambar dengan satu putaran penuh lingkaran yang besar sudutnya adalah 360 derajat. Pada gambar di atas menjelaskan tentang besaran rotasi di mana ditunjukkan untuk mendeskripsikan untuk beberapa satuan putaran yang lain. Sebelum kita memahami hubungan derajat dan radian, mari kita pelajari kajian berikut ini. Definisi 8.1. Isinya, sudut AOB dengan panjang AB per R rad. Satu radian diartikan sebagai ukuran sudut pusat A suatu lingkaran yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Perhatikan gambar 8.2 berikut ini. Jika besar sudut AOB sama dengan A, panjang AB OA sama dengan OB, maka A sama dengan panjang AB per R sama dengan 1. Untuk berikutnya, definisi 8.2. 360 derajat sama dengan 2pi rad atau 1 derajat sama dengan pi per 180 rad atau 1 rad berarti 57,3 derajat. Contoh. Yang pertama, 1/4 putaran sama dengan 1/4 kali 360 derajat berhasilkan 90 derajat. Yang artinya 90 derajat sama dengan 90 kali pi per 180 rad sama dengan hasilnya 1/2 pi rad. Yang kedua, 1/3 putaran sama dengan 1/3 kali 360 derajat yang menghasilkan 120 derajat. Yang berarti 120 sama dengan 120 dikali pi per 180 rad sama dengan 2/3 pi rad. Yang ketiga, setengah putaran sama dengan setengah kali 360 derajat sama dengan 180 yang berarti 180 derajat sama dengan 180 dikali pi per 180 rad sama dengan pi rad. Yang keempat, 2/3 putaran sama dengan 2/3 kali 360 derajat yang menghasilkan 240 derajat. Yang berarti 240 derajat sama dengan 240 dikali pi per 180 rad yang hasilnya adalah 4/3 rad. Yang kelima, 3/4 putaran. 3/4 putaran yaitu 3/4 dikali 360 derajat sama dengan 270 yang berarti 270 derajat adalah 270 dikali pi per 180 rad yang menghasilkan 3/4 rad.
Latihan soal. Berapa radian sudut yang dibentuk jam pada pukul 11.00? Penyelesaiannya yaitu sudut yang dibentuk pada pukul 11.00 yaitu ada 30. Dari mana dapatnya 30? Yaitu didapat dari contoh di atas, yaitu 30 dikali pi per 180 rad sama dengan hasilnya 1/6 pi rad. Soal nomor 2. Jika suatu alat pemancar berputar 60 putaran setiap menit, maka tentukanlah banyak putaran dalam 1 detik. Jika setiap menit alat tersebut melakukan rotasi sebanyak 60 putaran, maka setiap detik pemancar tersebut melakukan 3.600 putaran. Didapat 306 putaran karena diketahui dengan rumus yang di atas. 360 derajat pertama sekali diperkenalkan oleh bangsa Babilonia. Hitunglah tahun pada kalender Babilonia, yaitu sebanyak 365 hari. Konsep dasar sudut. Dalam kajian geometris, sudut didefinisikan sebagai hasil rotasi titik awal atau initial site ke sisi akhir atau terminal site. Selain itu, arah putaran memiliki makna dalam sudut. Suatu sudut bertanda positif jika arah putarannya berlawanan dengan arah putaran jarum jam, dan bertanda negatif jika arah putarannya searah dengan jarum jam. Arah putaran untuk membentuk sudut juga dapat diperhatikan pada posisi akhir terhadap sisi awal. Terdapat definisi 8.3. Sudut-sudut konterminal adalah sudut standar yang memiliki sisi-sisi akhir atau terminal site yang berhimpit. Dan terdapat gambar 8.3 yaitu sudut berdasarkan arah putaran di sisi awal dan sisi akhir. Di gambar A sudut bertanda positif dan di B sudut bertanda negatif. Dalam bidang koordinat kartesius, jika sisi awal suatu garis berhimpit dengan sumbu X dan sisi terminalnya terletak pada salah satu kuadran pada koordinat kartesius itu disebut dengan standar atau baku. Jika sisi akhir berada pada salah satu sumbu yang pada koordinat tersebut, sudut yang seperti ini disebut pembatas kuadran dengan yaitu 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan terakhir 360 derajat. Sebagai catatan, bahwa untuk menyatakan suatu sudut lazimnya digunakan dengan huruf Yunani. Contohnya seperti alfa, beta, gamma, dan yang terakhir adalah theta. Dan juga digunakan huruf-huruf kapital seperti A, B, C, dan D. Jika sudut yang dihasilkan sebesar A atau sudut standar, maka sudut B disebut dengan sudut konterminal. Sehingga A plus B min 360 derajat seperti gambar berikut ini. Gambar A sudut standar sudut konterminal dan gambar di B besar sudut pada setiap kuadran. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Terdapat definisi 8.4, yaitu terdapat sebuah segitiga siku-siku dengan sudut A, B, dan C. Contoh dari 8.4 yaitu diberikan segitiga siku-siku ABC dengan siku-sikunya di B. Jika panjang sisi AB 3 satuan, panjang BC 4 satuan, tentukan sin A, cos C, dan tan A. Untuk penyelesaiannya yaitu untuk segitiga di bawah ini dengan teorema Pythagoras yang diperoleh dari sisi AC ada 5 satuan. Kok bisa dari 5 satuan? Bisa dong, kan rumus Pythagoras sendiri yaitu adalah A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, yang berarti A itu sendiri adalah 3, B itu sendiri adalah 4 satuan, dan C-nya itu bertemu dengan 5 satuan. Selanjutnya, dengan menggunakan definisi 8.4 bagian 1, 2, dan 3, maka berlaku sin A sama dengan panjang sisi depan sudut A per panjang sisi miring, yang artinya 4/5. Sedangkan cosi sama dengan panjang sisi samping sudut C
perpanjang sisi miring yang hasilnya adalah 3/5. Tan A sama dengan panjang sisi depan sudut A per panjang sisi samping sudut A yang berhasilkan 4/3. Dan di sini terdapat segitiganya. Sudut A, sudut B, sudut C. Yang berarti BC adalah 4 satuan, AB adalah 3 satuan, dan AC adalah 5 satuan. Dan sudut siku-sikunya berada di sudut B. Terima kasih. Sekian, bila ada salah kata dan ucapan mohon dimaafkan. Salam.